Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan video yang sebelumnya menjelaskan mengenai tentang permasalahan bersuci dan membahas mengenai tentang permasalahan air yang terbagi menjadi tiga. Ya, di video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana air suci mensucikan dan definisinya seperti apa dan bagaimana hukum pemakaiannya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Maka selanjutnya kita akan membahas yaitu yang kedua, bagian yang kedua dari air, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Ada berapa macam ini? Di sini ada sekitar 2 macam atau 3 macam. Apa sih yang dimaksud air suci tidak mensucikan? Ya, yang pertama ada kalanya ma'ul mustakmal. Ya, apa itu ma'ul mustakmal? Air yang sudah dipakai, tapi definisinya yang paling pas. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang memiliki definisi masing-masing, tapi yang paling pas, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, definisi daripada air mustakmal ma'adda fima la budda minhu azima syakhsu bitarki amla ibadatan kana amla. Ma'adda fima la budda minhu, dia melakukan atau menggunakan wudhu tersebut ma'adda fima la budda minhu. Ya, dia menggunakan air tersebut untuk melaksanakan ibadah yang memang membutuhkan wudhu tadi. Ya, dan wudhu harus menggunakan air. Azima syakhsu bitarki amla, baik maupun ketika meninggalkannya itu mendapatkan dosa ataupun nggak mendapatkan dosa. Bagaimana maksudnya? Misalkan orang dewasa, kira-kira kalau orang dewasa itu dia sholat tanpa wudhu, dosa atau enggak? Dosa. Tapi kalau seandainya anak kecil dia mengerjakan sholat dan dia meninggalkan wudhu, dia tidak mendapatkan dosa. Namun jika seandainya anak kecil tersebut melakukan wudhu, maka air wudhu yang terlepas dari anggota wudhunya itu juga dihukumi mustakmal. Kenapa? Karena dia ma'adda fima la budda minhu. Karena dia melakukan wudhu ini untuk sesuatu ibadah yang diharuskan atau yang mengharuskan yang namanya memiliki wudhu. Seperti misalkan bayi, ya, bayi dibawa tawaf misalkan, ya, walaupun si bayi ini dia tidak menggunakan wudhu, dia nggak dosa. Tapi jika seandainya bayi tersebut diwudhui, maka air wudhu bekasnya yang terlepas dari anggota wudhunya ini bisa dihukumi ma'ul mustakmal. Kenapa? Karena dia ada fima la budda minhu. Dia melakukan wudhu ini untuk sesuatu ibadah yang mengharuskan untuk memiliki wudhu. Ibadatan kana amla, baik maupun itu sifatnya ibadah ataupun bukan ibadah. Bagaimana sifatnya bukan ibadah? Misalkan ada seorang wanita kitabiyah, ahlul kitab, menikah dengan seorang muslim, ya. Kemudian dia ingin berhubungan suami istri. Ya, maka dia ini harus mandi besar terlebih dahulu sang istrinya, sedangkan dia bukan orang yang beriman. Ya, sedangkan mandi itu membutuhkan yang namanya niat, sedangkan dia bukan ahlun liniyah. Lah, bagaimana di sini? Ketika dia tetap wajib mandi, iya, dia tetap harus mandi. Lah, bagaimana airnya di sini? Apakah airnya menjadi air yang mustakmal? Ya, maka tetap airnya di sini dia menjadi air yang mustakmal. Kenapa? Karena dia nggak bisa melakukan hubungan tersebut kecuali setelah dia melakukan mandi itu. Ya, jadi ma'adda fima la budda minhu. Baik maupun itu sifatnya ibadah ataupun bukan ibadah. Wanita tadi itu melakukan bukan ibadah karena dia bukan orang yang beriman, bukan orang muslim, ya. Sehingga tidak termasuk daripada ibadah. Itu adalah yang dimaksud dengan ma'ul mustakmal, yang dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa kita pakai lagi buat wudhu, nggak bisa lagi kita pakai buat mandi, nggak bisa lagi kita pakai buat menghilangkan najis, nggak bisa lagi kita pakai buat istinja, ya. Tapi hanya kita bisa gunakan yang lainnya aja.
Yang jenis yang kedua, al-ma'u al-mutaghayyiru bima khalatahu minat taharat. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, berubah sifat-sifatnya. Seperti apa? Seperti kopi, seperti sirup. Ya, air kemudian kecampuran kopi, maka disebutnya air kopi. Air kemasukan sirup disebutnya air sirup. Nah, ini berubah, ya, dengan sesuatu yang tohir. Lah definisinya apa? Ya, supaya kita bisa tahu, oh ini sudah berubah. Kita nggak bisa lagi pakai untuk bersuci. Dikatakan kaidahnya bihaitsu yaslubu ismul ma. Ya, sekiranya namanya air itu sudah nggak ada lagi. Jadi misalkan ketika kita bawa satu gelas air bening, ya, kemudian kita taruh kopi di situ. Kemudian kita udek, maka kita tanya ke orang-orang sekitarnya, ini apa? Pasti orang jawabnya sudah kopi, bukan lagi air. Nah, kalau sudah namanya airnya itu sudah nggak ada lagi, maka itu hukumnya jadi air suci, tidak mensucikan. Boleh kita minum atau gunakan yang lainnya, tapi nggak bisa dipakai buat wudhu ataupun mandi. Bihaitsu yaslubu ismul ma. Seperti misalkan yang sering terjadi di kamar mandi, ya, tiba kejatuhan sabun. Sabunnya sampai hilang, ya, sampai merupul sampai kita ketika masuk ke kamar mandi, ini apa? Ini juga sudah bukan air lagi, ya, kita nyebutnya ini sudah air sabun. Nah, maka kalau sudah kita nyebutkannya ini air sabun, maka sudah nggak bisa buat lagi wudhu ataupun mandi, ya, ataupun istinja. Kalau mau buat nyuci yang lainnya boleh, silahkan, nggak ada masalah. Itu karena apa? Nama airnya sudah hilang. Adapun kalau misalkan nama airnya masih ada, dalam arti perubahannya itu hanya sedikit, ya, sekiranya itu tidak mencabut nama airnya tersebut, maka masih diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi, dan ataupun yang lainnya. Kemudian yang jenis yang ketiga, amal mutaghayyiru bil mujawir. Adapun ketika terjadi perubahan karena bertetanggaan. Misalkan kita punya ember, di sampingnya ada tikus mati. Didiamkan sampai airnya itu juga bau bangkai. Lah bagaimana ini hukumnya? Apakah airnya ini menjadi air yang suci tidak mensucikan atau masih air suci mensucikan? Jika di dalam permasalahan ini hukumnya masih menjadi air suci mensucikan, karena perubahannya itu bukan dengan percampuran. Kalau yang pertama barusan dengan percampuran, yang kedua karena bertetanggaan. Ini tidak menyebabkan air sucinya tadi menjadi tidak mensucikan, tapi tetap air suci mensucikan. Juga diantaranya percampuran yang pengecualian itu, misalkan ada dari peralon, ya, air dari keran, ya, kita buka kerannya bau. Kenapa? Bau peralon misalkan. Maka itu nggak ada masalah, tetap air suci mensucikan. Atau misalkan air yang bercampur dengan lumut, itu nggak ada masalah. Bercampur dengan tanah juga nggak ada masalah. Ya, itu yang kedua daripada permasalahan air. Adapun yang ketiga, yang terakhir, ma'un mutanajjisun, air yang terkena najis. Bagaimana air yang terkena najis? Yang namanya air terkena najis ini ada dua bagian. Ada kalanya air tersebut air yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kula. Ya, ada kalanya itu lebih daripada 2 kula. Kapan dihukumi najis dan kapan dihukumi tidak najis? Ya, kalau misalkan air yang sedikit dihukumi najis, itu walaupun cukup kejatuhan najis atau terkena najis, ya, walaupun tidak merubah sifat-sifatnya. Artinya baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Selama itu airnya sedikit kurang daripada 2 kula, maka itu dihukumi najis. Ya, walaupun itu hanya kita masukkan begini aja, kemudian kita angkat lagi, maka air yang semuanya itu juga menjadi najis. Oh, kenapa kok bisa najis semuanya? Ya, kayak kita kan cuman
masukkan yang atas saja, ya kita masukkan yang atas, maka yang atas ini menjadi najis. Otomatis yang atas ini, yang bawahnya terkena ke bawahnya, dan ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, terus sampai ke bawah, sehingga semuanya menjadi najis. Itu jika airnya kurang 2 kula. Adapun kalau airnya lebih daripada 2 kula ataupun lebih daripada 2 kula, ini bisa menjadi najis jika ada perubahan di salah satu sifatnya, walaupun itu hanya sedikit. Misalkan dia punya kolam besar lebih daripada 2 kula, ya ini salah satu sifatnya, misalkan baunya berubah, tapi warna dan rasanya nggak berubah, ya baunya berubah walaupun sedikit, maka air tersebut menjadi air yang mutanajis, air yang terkena najis, yang artinya nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi, menghilangkan najis, istinja dan segala macamnya sebelum disucikan. Adapun bagaimana cara mensucikannya, insya Allah kita bertemu di video yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.